Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dalam memenuhi tugas landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hapidin MPD, ingin mempresentasikan hasil analisis kami dari video dengan judul Penggunaan Ilmu Pendidikan dalam Praktik Pembelajaran Bahasa Prancis melalui pendekatan komunikatif, dengan fokus implementasi pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Perancis materi Se Présente pada peserta didik kelas 10 semester 1. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aulia Maharani, yang kedua Mutiara Perniata, selanjutnya ada Ayu Agnia, yang keempat ada Muhammad Abdul Latif, dan yang terakhir ada Erina Dahlia Rahman. Selanjutnya yaitu adalah pendahuluan. Pembelajaran bahasa Prancis bagi siswa pemula menghadapi tantangan dalam keterampilan berbicara akibat keterbatasan kosakata, struktur bahasa, dan kepercayaan diri. Untuk mengatasinya, pendekatan komunikatif digunakan guna untuk mendorong penggunaan bahasa secara aktif dan kontekstual. Video yang dianalisis menampilkan pembelajaran materi Se Présente pada siswa kelas 10 sebagai kompetisi dasar komunikasi sehari-hari. Lalu di sini ada ilmu pendidikan dalam pembelajaran bahasa Prancis. Ilmu pendidikan menjadi landasan penting bagi guru bahasa Prancis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif. Guru tidak hanya menguasai materi bahasa, tetapi juga menerapkan prinsip pedagogis yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pada pembelajaran materi Se Présente, penerapan ilmu pendidikan terlihat dari pemilihan pendekatan dan strategi yang disesuaikan dengan kemampuan awal, keterbatasan kosakata, serta kondisi psikologi siswa pemula. Sehingga pembelajaran mendorong partisipasi aktif dan memperoleh bahasa secara alami. Lalu, di sini ada penggunaan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran bahasa Prancis. Guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kemampuan awal siswa, keterbatasan kosakata, serta kondisi psikologis peserta didik sehingga pelajaran dapat mendorong partisipasi aktif dan memperoleh bahasa secara alami. Lalu yang kedua adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif menempatkan kemampuan berkomunikasi secara tujuan utama pelajaran bahasa Prancis. Melalui materi Se Présente, siswa mempraktikkan ungkapan dalam materi nyata, sementara interaksi dua arah antara guru dan siswa menciptakan situasi komunikasi yang bermakna. Lalu ada pembelajaran berbasis keterampilan berbahasa. Pembelajaran difokuskan pada pengembangan keterampilan berbicara atau expression oral sebagai keterampilan dasar bagi pemula. Siswa terlebih dahulu menyimak contoh, kemudian mempraktikannya secara lisan, sehingga latihan berulang membantu meningkatkan pelafalan dan kelancaran berbicara. Lalu yang terakhir adalah peran guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai model bahasa dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Koreksi diberikan secara konstruktif dan sportif, serta suasana kelas yang positif diciptakan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Prancis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik penggunaan ilmu pendidikan bahasa Prancis. Yang pertama itu pada video pendekatan komunikatif Se Présente kelas 10 terlihat penerapan ilmu pendidikan bahasa Prancis yang menekankan pendekatan komunikatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa melalui penggunaan bahasa dalam
situasi yang mendekati konteks nyata. Yang kedua itu materi yang disampaikan dalam video berfokus pada topik se-présenter atau memperkenalkan diri dalam bahasa Perancis. Materi ini mencakup kosakata dasar serta struktur kalimat sederhana untuk menyampaikan identitas diri seperti nama, tempat tinggal, usia, dan kebangsaan. Yang selanjutnya, melalui pendekatan komunikatif, kegiatan pembelajaran tidak hanya menekankan pemahaman aturan tata bahasa, tetapi juga praktek berbahasa secara langsung. Hal ini terlihat dari penggunaan dialog tanya jawab, latihan pelafalan, serta interaksi verbal antara guru dan siswa, sehingga siswa terbiasa menggunakan bahasa Perancis dalam percakapan nyata. Yaitu selanjutnya dalam video ini, strategi pembelajaran yang digunakan mendorong siswa untuk berbicara secara aktif dan spontan. Dengan latihan kontekstual, siswa dilatih untuk memproduksi bahasa Perancis secara alami, sehingga kemampuan berbicara mereka dapat berkembang secara lebih efektif. Terima kasih. Baik, di sini ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah untuk menerapkan ilmu pendidikan dalam pembelajaran bahasa Perancis tingkat pemula atau A1 agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tujuan proyek ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari proyek ini adalah membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan dasar dalam bahasa Perancis, khususnya kemampuan berkomunikasi sederhana seperti perkenalan diri, melalui pembelajaran yang komunikatif dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu pendidikan dalam proses pembelajaran. Lalu ada tujuan khusus. Yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami ungkapan dasar bahasa Prancis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berbahasa peserta didik, terutama keterampilan berbicara melalui latihan sederhana dan meningkatkan kemampuan menyimak melalui contoh dialog. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik dalam menggunakan bahasa Prancis secara lisan. Yang keempat, menciptakan proses pembelajaran yang aktif, komunikatif, dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, mendorong peran guru sebagai fasilitator dalam membimbing peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, pijakan landasan pendidikan. Pada slide ini saya akan menjelaskan pijakan atau landasan pendidikan yang melandasi pembelajaran bahasa Prancis pada tingkat pemula. Pijakan pendidikan ini berfungsi sebagai dasar teoritis yang menjadi acuan guru dalam merancang strategi pembelajaran, memilih metode, serta menentukan bentuk asesmen, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan secara trial and error. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Pembelajaran itu berpijak pada konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Dalam pandangan ini, pengetahuan tidak ditransfer secara satu arah dari guru kepada siswa, melainkan dibangun melalui interaksi dua arah. Konsep ini tuh tampak dalam penerapan zone of proximal development, di mana guru memberikan dukungan atau scaffolding pada bagian materi yang belum dikuasai siswa secara mandiri. Misalnya, ketika siswa itu mengalami kesulitan dalam membedakan penggunaan kata ganti, il dan el. Selain itu, pembelajaran juga memanfaatkan interaksi antar siswa melalui kerja kelompok ataupun tutor sebaya untuk mendorong pertukaran serta negosiasi makna pada pembelajaran bahasa sehari-hari. Yang kedua, dari sisi landasan psikologis, pembelajaran ini mengintegrasikan teori kognitif dan pendekatan humanistik.
berdasarkan teori pemrosesan informasi, guru itu menerapkan teknik chunking dengan memecah materi menjadi memecah materi perkenalan diri menjadi unit-unit atau bagian-bagian informasi yang lebih kecil seperti nom, as, dan nationality, serta strategi ini tuh bertujuan agar materi tidak melampaui kapasitas memori kerja siswa pemula gitu. Sementara itu, pendekatan humanistik yang merajuk pada pemikiran Carl Rogers itu terlihat dari cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Misalnya pada di awal kelas itu kita melakukan berdoa dulu gitu. Pembelajaran di awal pembelajaran serta guru yang tidak mencela pada siswa yang melakukan kesalahan pada pelafalan. Hal ini dilakukan untuk menurunkan hambatan emosional sehingga proses pemerolehan bahasa itu dapat berlangsung secara optimal. Nah, yang ketiga itu adalah landasan pedagogis, pembelajaran yang menggunakan pendekatan komunikatif language teaching atau CLT sebagai landasan didaktik utama. Fokus pembelajaran itu tidak diarahkan pada penguasaan aturan gramatikal secara terpisah. Jadi itu melainkan pada pengembangan kompetensi komunikatif. Siswa itu didorong untuk menggunakan bahasa konteks fungsional yang mencerminkan penggunaan bahasa sehari-hari. Meskipun demikian, masih terdapat unsur behaviorisme di sini dalam bentuk penggunaan metode audiolingual pada sesi pengulangan atau drill. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa, praktek ini tuh dipahami sebagai proses otomatisasi untuk membangun memori prosedural pada keterampilan berbicara. Yang selanjutnya adalah yang keempat, pembelajaran ini juga berpijak pada landasan sosiolinguistik melalui penanaman kesadaran menekankan bahwa struktur bahasa itu mencerminkan struktur sosial dan nuturnya. Ini terlihat diajak memahami sistem gender linguistik dalam bahasa seperti penambahan huruf e pada bentuk feminang yang berbeda sekali dengan bahasa ibu kita, yaitu logika bahasa Indonesia yang bersifat netral gender. Dengan demikian, siswa itu tidak hanya belajar bahasa sebagai sistem linguistik, tetapi juga sebagai bentuk produk budaya. Nah, yang terakhir itu dari sisi teknologis. Pembelajaran itu merefleksikan kerangka kerja TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Pemanfaatan Google Drive dan penugasan pembuatan video itu menunjukkan bahwa guru tuh memahami peran teknologi dalam mendukung penilaian kinerja atau performance assessment melalui tugas berbasis video. Kemampuan berbahasa siswa itu dapat diamati nih secara apakah lebih otentik dan holistik, mencakup aspek pelafalan, kelancaran berbicara, atau kemampuan menyampaikan makna, sehingga penilaiannya itu tidak bergantung pada tes tertulis konvensional aja gitu. Sepertinya itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Agni. Terima kasih. Untuk kesimpulannya tersendiri, berdasarkan analisis dari pembahasannya dapat diambil beberapa kesimpulan. Antara lain, yang pertama yaitu pendekatan komunikatif pada materi si presente diterapkan secara efektif dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik pemula, baik dari segi kemampuan kebahasaan maupun aspek psikologis, sehingga proses belajar berlangsung secara aktif, bermakna, dan juga konseptual. Poin yang kedua, pembelajaran menekankan aktivitas berbicara langsung, sehingga meningkatkan kemampuan ekspresi oral dan juga kepercayaan diri siswa, yang dimana dapat membantu peserta didik sendiri untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dasar sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka menggunakan bahasa Prancis. Poin yang ketiga, praktik pembelajaran didukung oleh pijakan ilmu pendidikan yang kuat. Di antaranya yaitu mencakup landasan filosofis, psikologis, pedagogis, sosiolinguistik, dan juga teknologis.
Ditambah peran guru sebagai fasilitator, mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan juga holistik. Dan poin yang terakhir, model pembelajaran ini relevan untuk meningkatkan kompetensi komunikatif bahasa Prancis untuk pemula. Next. Untuk sarannya tersendiri, beberapa saran yang dapat meningkatkan kualitas praktik pendidikan bahasa Prancis di Indonesia. Yang pertama, standarisasi integrasi media digital. Karena yang dimana institusi pendidikan sebaiknya tidak hanya membiarkan guru menggunakan YouTube secara sporadik, tetapi juga mengintegrasikan secara formal ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Saran yang kedua, pelatihan intensif fonetik kepada guru, dikarenakan tantangan terbesar bagi para siswa saat mempelajari bahasa asing adalah di pengucapan, guru perlu mendapat pelatihan khusus dalam metodologi pengajaran fonetik yang kreatif agar dapat memberikan koreksi yang tepat ketika siswa melakukan praktik lisan. Selanjutnya, penguatan terhadap aspek sosiokultural, yang dimana pembelajaran tidak hanya terpaku pada aspek linguistik, melainkan juga mencakup budaya frankofon, etika perkenalan, serta perbedaan norma dan juga kultur sosial agar dapat membantu kompetensi global yang utuh. Saran yang terakhir yaitu peningkatan motivasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, di mana sekolah disarankan membentuk komunitas belajar di luar pembelajaran seperti contohnya membuat klub de français atau bisa juga membuat kompetisi rutin seperti lomba bercerita, atau mungkin juga video kreatif dalam bahasa Perancis untuk menjaga semangat belajar siswa agar tetap tinggi di luar jam formal pembelajaran. Nah, dengan implementasi saran-saran tersebut, sangat amat diharapkan pendidikan bahasa Perancis di Indonesia bisa melahirkan generasi yang bukan hanya mahir berkomunikasi secara verbal, tetapi juga memiliki nalar kritis dan juga pemahaman lintas budaya yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.